Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mukhtarudin dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban warga negara, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas Citizen Project dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Iqman Nur Rahman MPD. Baiklah, marilah kita sama-sama simak materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki kewarganegaraan, memiliki status sebagai warga negara tertentu, memiliki kekuatan hukum tertentu yang mengikat. Dalam pengaturan kewarganegaraan, kita juga akan dikenai hak dan kewajiban tertentu. Bagi kita yang ingin melihat lebih dalam soal hak dan kewajiban warga negara, mari kita bahas bersama-sama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Apa sebenarnya warga negara itu? Secara sederhana, warga negara adalah seseorang yang diakui sebagai anggota legal dari suatu negara. Dalam hal ini, kita memiliki kartu dan dokumen legal yang menguatkan posisi kita sebagai warga negara. Kewarganegaraan biasanya memiliki peraturan berbeda untuk setiap negara. Untuk Indonesia, misalnya, kita harus cek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa poin tentang apa yang membuat Anda masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Nah, sebagai warga negara, tentu kita memiliki hak dan kewajiban. Hal ini berlaku dan mengikat secara hukum yang berlaku di negara tertentu. Untuk lebih memahami masing-masing pengertiannya, yuk kita sama-sama simak. Yang pertama ada hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang. Sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari Hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi selama kita tergolong warga negara tertentu, kita bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Sebagai contoh, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak perlindungan dan rasa aman. Jadi perangkat negara seperti polisi ataupun TNI harus bisa melindungi kita tanpa membeda-bedakan. Contoh lain adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini, selama kita ada di Indonesia, kita bebas mencari nafkah, bekerja, dan melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan diri. Nah, untuk selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Untuk kewajiban, hal ini adalah sesuatu yang mengikat dan harus kita penuhi. Hal ini banyak dipandang sebagai beban dan menekan. Tetapi sesungguhnya hal ini mengikat untuk memastikan kita mendapatkan hak tertentu. Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Untuk contoh kewajiban ini, kita bisa lihat hal seperti membayar pajak. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan sebagai tanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan di negara tertentu. Misal saja memiliki rumah di negara tertentu, kita wajib membayar pajak bumi dan bangunan karena pembangunan tempat tinggal di tanah negara tertentu.
Selanjutnya, jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Dalam setiap negara, biasanya ada hak dan kewajiban tertentu. Setiap negara menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan ideologi yang mereka percaya. Di Cina dan Rusia misalnya, kita akan temukan hak dan kewajiban berbeda dari Indonesia karena mereka menganut komunisme sebagai ideologi. Di sisi lain, budaya dan demografi sosial negara juga berpengaruh soal hak dan kewajiban. Contoh saja hak menikah. Di Indonesia, sama jenis tentu tidak mendapatkan hak menikah. Di sini karena budaya dan kepercayaan yang dominan di negara Indonesia. Tapi di Belanda yang sudah mengakui hubungan sesama jenis, pernikahannya juga diakui. Walaupun berbeda-beda, penggolongan umumnya masih bisa dilihat. Untuk membuat hal ini lebih jelas, mari lihat penggolongan hak dan kewajiban warga negara. Jenis hak warga negara. Dalam rangka jenis hak warga negara. Dalam negara, ada beberapa hal yang bisa kita nikmati sebagai warga negara tersebut. Negara tidak bisa mengindahkan dan menginjak hak yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai HAM atau hak asasi manusia di mata organisasi dunia, yaitu PBB. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup golongan orang tersebut. Yang kedua adalah hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi, presiden sekalipun melakukan kejahatan terhadap kita, hukum tetap harus melindungi kita karena di mata hukum negara, kita dan presiden dianggap sama. Wow, keren. Yang ketiga ada hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tertentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contohnya, haknya sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun kita, siapapun Anda, tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis, asalkan sejalan dengan peraturan ya. Jadi jika kita ingin menanam pohon, buah, dan menjual hasilnya, semua bebas dan tidak ada yang melarang. Yang keempat ada hak pembentukan keluarga dan keturunan. Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang kita miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan pelindungan hukum seputar keluarga dan keturunan. Contohnya di Indonesia, kita tentu bisa mengurusi dokumen resmi tentang pernikahan. Hal ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia atas upaya Anda atau kita untuk membentuk keluarga. Menggunakan dokumen resmi ini, kita nantinya bisa mengurusi segala urusan keluarga kita di Indonesia dengan lebih mudah. Yang kelima adalah hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu.
Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk agama-agama tertentu. Tapi hal ini bukan berarti Anda tidak bisa memegang kepercayaan dengan bebas. Hal seperti kepercayaan Jawa adalah hal yang biasa Anda pilih dan lakukan asalkan tidak mengganggu warga negara lain. Itu artinya jika walaupun agama Anda tidak tercantum dalam 6 agama yang ada di Indonesia, Anda masih bisa menjalankan ibadah-ibadah asalkan Anda tidak mengganggu kerukunan orang lain. Yang kelima, ada hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya di Indonesia, polisi, pemadam kebakaran, dan TNI adalah perangkat yang sengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama hal perangkat ini berfungsi baik, kita sebagai warga negara bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Selanjutnya, jenis kewajiban warga negara. Setelah membahas tentang jenis hak yang kita miliki sebagai warga negara, kita tentunya akan diberikan kewajiban. Melakukan kewajiban sebagai warga negara akan memastikan negara dan warga negara lain bisa menjaga hak kita. Berikut adalah jenis-jenis kewajiban tersebut. Yang pertama adalah kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Menyebabkan kerugian bagi warga negara lain tentu bisa dibilang menginjak hak mereka. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contohnya, peraturan lalu lintas di Indonesia. Jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara sesukanya, mereka bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain. Di Indonesia, hal ini merupakan tindakan kriminal dan bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara karena menyalahi aturan. Yang kedua, ada kewajiban bela negara. Tergantung negaranya, kewajiban bela negara ini akan berbeda. Tapi umumnya warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, di Singapura ada kegiatan wajib militer yang melatih warga negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang negara tersebut. Untuk yang ketiga adalah kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini wajib dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Untuk contoh kewajiban pajak sendiri, tentu ada banyak. Di Indonesia sendiri contohnya ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik properti dan tanah, pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan, serta pajak pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai. Selama warga negara sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan jika suatu saat diperiksa oleh tim pemeriksa DJP. Karena hak kita sebagai wajib pajak dijamin dalam undang-undang dan pelaksanaannya yang profesional di lapangan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar pengetahuan kalian dan pengetahuan teman-teman kalian juga meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.